بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم الأسباب التي نال بها هؤلاء wilayat Allah lahum. Allah telah menjelaskan bagaimana caranya agar mereka hamba-hamba Allah yang beriman ini mendapatkan wilayat Allah, mendapatkan perwalian daripada Allah, penjagaan, taufik, hidayah, inayah. Bagaimana caranya? Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran Al-Karim, wa tawallihi iyahum bitaufiqihi wa tasdidihi wa aunihi wa ta'idihi. Bagaimana agar Allah senantiasa memberi mereka taufik, ya, membenarkan langkah-langkah mereka, membantu mereka, ya, menolong mereka, memperkuat mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka lah orang-orang yang tidak merasa takut akan apa yang terjadi ke depan. Wa lahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih dengan apa yang mereka tinggalkan, yang telah mereka lalui. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang beriman dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka ini, bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sifat mereka beriman dan bertakwa, al-busyra, berita gembira, fil hayatid dunya, di negeri dunia ini, wa fil akhirah, dan negeri akhirat. La tabdila li kalimatillah, dan tidak akan ada yang menggantikan kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, demikianlah keberuntungan yang agung. Fala tunalu wilayatullah illa bil iman shadiq. Tidak akanlah dapat seorang itu perwalian daripada Allah kecuali dengan iman yang jujur. Wa taqwallah, kecuali dengan takwa, fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wal ijtihad fi at-taqarrub ilaihi bi faraidil Islam, jangan berupaya bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang Allah wajibkan dalam Islam. Wa raghaibid din, dan apa-apa yang dianjurkan dalam agama. Intinya dalam paragraf ini Allah memberikan kepada kita jalan. Bagaimana kau mau menjadi, ya, hamba-hambaku yang mendapatkan perwalianku? Bagaimana caranya? Jawabannya ada dengan dua perkara, dengan iman dan takwa. Barang siapa yang ingin Allah jaga, pelihara, berikan baginya keamanan, keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia mewujudkan iman dan takwa. Maka takkan mungkin Allah menjadi wali kita yang secara utuh melindungi kita, memelihara, menjaga, memberi taufik, menjauhkan daripada kesesatan, syahwat, syubhat, kecuali dengan dua hal, iman dan takwa, dan berupaya bersungguh-sungguh menjalankan konsekuensi iman dan takwa, mengerjakan berbagai macam perintah-perintah yang Allah wajibkan, ya, melaksanakan apa-apa yang Allah anjurkan. Inilah caranya agar mendapatkan wilayatullah, agar mendapatkan wilayatullah jalla wa'ala, agar kita menjadi wali Allah. Inilah dia, ya. Dan wali bisa bermakna maula. Kita ini bisa diartikan sebagai wali Allah dalam pengertian makna maula. Kita adalah makhluk yang Allah jaga, pelihara, ya, Allah bantu, maka kita disebut juga wali, ya. Maka dalam bahasa Indonesia ada wali-wali, ya, ini wali nih, wali songo, ya. Adapun makna wali dalam bahasa Indonesia, ya, adalah orang-orang dianggap memiliki kesaktian, kekeramatan, itu wali yang diagungkan, ya, dan terambil daripada bahasa Arab. Adapun wali dalam bahasa Arab bisa bermakna dia sebagai Tuhan Allah Jalla wa'ala yang memberikan kepada kita limpahan karunia-Nya, nikmatnya,
menjaga kita daripada segala macam bentuk ya kemudaratan, melindungi kita daripada segala macam bentuk bencana. Itu Allah sebagai wali. Kita ini pun juga layak dikatakan waliullah. Siapa itu waliullah? Siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Wali-wali Allah adalah orang-orang yang Allah jamin bagi mereka kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan diberikan kepada mereka taufik, bantuan, pertolongan. Ya. Apa sifat-sifat wali Allah? Apakah wali-wali Allah yang punya keramat? Wali Allah yang bisa terbang di udara, yang tak mempan peluru? Bukan. Wali Allah mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Ya, maka setiap orang-orang mukmin itu adalah wali Allah. Sekuat apa imannya, seperti itulah wilayatullah yang Allah turunkan kepadanya, pertolongan Allah yang diturunkan kepadanya. Jadi al-ikhwatu fillah, saya ulangi lagi, wali itu bisa dimaksudkan dengannya Allah sebagai Tuhan yang mencipta manusia, mengaturnya, memeliharanya, ya, secara umum. Kemudian secara khusus yang memberikan kepadanya taufik untuk orang-orang beriman, hidayah, inayah. Bisa pula wali bermakna hamba yang mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, hidayahnya, bantuannya. Jadi Allah wali bagi orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman yang bertakwa, mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Paham antum yang saya jelaskan ini? Wali bisa disebutkan untuk Allah karena dia pemberi kehidupan, pengatur alam semesta, penjaganya. Itu wali secara umum. Dan dia memberi taufik, hidayah kepada manusia, menyelamatkan mereka daripada kesesatan, menjauhkan mereka daripada kemudaratan. Ini wilayah khasah. Bisa pula wali bermakna makhluk yang mendapatkan pertolongan Allah, bantuan Allah, taufik Allah. Ya. Paham antum? Jelas? Jadi seseorang itu akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yang berhak mendapatkan pertolongan Allah, bantuan Allah, taufik Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala, keamanan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dialah orang-orang yang mengumpulkan dua hal, iman dan takwa. Paham ya? Jadi jangan punya persepsi wali Allah itu harus yang jalan di atas air, terbang di udara. Bukan hanya itu saja wali Allah. Apalagi jika dia dibantu dengan jin. Kata Imam Syafi'i, jika kau lihat orang terbang di udara, jalan di atas air, jangan kau katakan cepat-cepat dia wali Allah, sampai kau hadapkan amalannya dengan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah wali yang tak punya keramat? Wali tidak harus punya keramat. Kalau kita banding-bandingkan antara Abu Bakar dan Umar, mana yang banyak punya keramat? Umar. Kita tak pernah mendengarkan Abu Bakar memiliki karamah sebagaimana Umar. Ketika kaum muslimin diserang oleh musuh, mereka tak tahu kemana berlindung. Kata Umar di kota Madinah, mereka jauh. Sedang khutbah, kata Umar dalam bentuk seruan keras, naik segera ke gunung, mundur ke belakang, naik ke gunung. Dan mereka di sana mendengar suara Umar. Ini apa namanya? Karamah Umar. Mana karamah Abu Bakar? Tak ada. Mana lebih utama? Abu Bakar. Ya. Ini harus kita pahami. Jadi tidak harus orang kebal senjata dianggap wali. Mungkin dia juga wali, tapi wali syaitan. Syaitan yang melindunginya, ya dan billah. Ya, tatkala dia memuja syaitan dengan jimat dan hal tertentu, kebal senjata, tak mempan peluru sesaat. Ini wali apa? Syaitan. Dia terbang di udara, syaitan yang mengangkatnya. Adapun wali Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya beriman, bertakwa. Banyak orang sufi itu menganggap wali itu macam-macam. Orang gila dianggap wali. Ya, yang tak genah-genah, rambut urak-urakan, tak pakai baju, karena kakeknya adalah kiai, maka dia dianggap wali.
Gus Fulan, tak pakai baju, merokok, ya, bagaikan orang gila tapi dianggap wali. Itu dalam keyakinan kaum sufi. Ya, kalau sudah gila sempurnalah kewaliannya, itulah wali sejati. Kalau masih setengah gila belum wali kali dia. Adapun orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan wali itu setiap orang beriman bertakwa. Dia wali Allah Subhanahu wa taala, dia juga wali menjadi orang-orang beriman lainnya. Makna wali bagi orang beriman lainnya, dia menjaga orang-orang beriman lainnya, memelihara mereka, membantu mereka, ya, membela mereka. Inilah makna wali. Jadi wali bisa bermakna Allah, bisa bermakna hamba. Ya, Allah wali bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman wali Allah. Ya, orang-orang kafir wali syaitan. Syaitan menjadi wali mereka. Mereka menjadi wali bagi syaitan. Setelah Syekh Muhammad Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan tentang jalan mendapatkan perwalian daripada Allah dengan iman dan takwa dalam ayat, maka beliau sebutkan berikutnya hadis. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, Allah berfirman, adalah hadis ilahi qudsi, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, aku telah permaklumkan perang dengannya. Ini ancaman bagi orang-orang yang memusuhi wali Allah di bumi ini. Allah akan memeranginya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah akan membela orang-orang beriman. Kafallahu al-mu'minina al-qital, cukuplah Allah yang memerangi musuh-musuh orang beriman. Pada peristiwa perang Ahzab, siapa yang membuat kaum kafirin Quraisy dan sekutunya tunggang langgang lari pulang ke rumah mereka masing-masing? Allah. Allah kirimkan angin yang begitu kencangnya sehingga tak mampu berdiri tenda, telangkup segala macam periuk, wali, baskom, dingin bersangatan. Akhirnya mereka pulang, tak mereka mampu menguasai kaum muslimin. Allah sebutkan hal ini dalam kitabnya, kata Allah, wa kafallahul mu'mininal qital, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memerangi musuh orang-orang beriman. Ini menunjukkan para sahabat adalah wali-wali Allah. Allah melindungi mereka daripada makar musuh-musuh mereka. Bantahan kepada kaum Rafidhah yang mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sungguhnya Allah yang membela orang-orang beriman. Dalam Al-Quran, dalam hadis, barang siapa yang memerangi waliku, maka aku telah permaklumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Kemudian dijabarkan oleh Allah bagaimana cara agar menjadi walinya. Menjadi wali Allah tak harus bersuluk, bertarikat, ya, berzikir berpuluh ribu, akhirnya menjadi gila. Sebagian orang demikian, ya, gila mencari karamat, akhirnya gila benaran. Sebagian orang beribadah cari karamat. Maka inilah jalannya untuk mendapatkan perwalian Allah. Kata Rasulullah, Allah berfirman, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara kewajiban yang aku wajibkan atasnya. Kalau kau mau jadi wali Allah, yang paling dicintai Allah daripadamu adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Itu syarat pertama mutlak untuk menjadi wali Allah. Enak menjadi wali Allah, ini Allah mudahkan. Andai kata dibanyakkan syarat-syaratnya, menjadi wali Allah harus lebih dahulu menjadi orang kaya, binasalah orang-orang miskin. Menjadi wali Allah harus penguasa, binasalah orang-orang yang tak berkuasa. Semua bisa menjadi wali Allah dengan segala macam bentuk lapisan.
tingkatan ekonomi mereka bisa menjadi wali Allah. Jalan pertama adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban, dan inilah yang paling dicintai Allah dari segala sesuatu yang kita lakukan. Jalan pertama, kata Rasulullah, berkata Allah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sesungguhnya hambaku terus-menerus berupaya semakin mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang aku sunnahkan. Hatta uhibbah, hingga akhirnya aku pun mencintainya. Syarat mendapatkan wali, pertama mengerjakan kewajiban. Syarat mendapatkan wali yang dicintai Allah, mengerjakan amalan-amalan sunnah. Fa idza ahbabtuhu, inilah konsekuensi perwalian Allah. Jika Allah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dia mendengarkan denganku. Terkontrolnya semua anggota tubuh dengan taufik Allah, sehingga telinganya hanya mendengar apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku menjadi penglihatan yang dia denganku melihat. Pandangan matanya pun terjaga dengan taufik Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, jadilah aku tangannya yang dia denganku menyentuh, memegang, beraktivitas. Tangannya terjaga daripada yang haram. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Kakinya terjaga hanya dengan taufik Allah, tak melangkah kecuali kepada apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi wali yang telah mendapatkan apa tadi? Cintaan Allah Subhanahu wa taala. Terjaga seluruh anggota tubuhnya. Ustaz, kadang-kadang tergelincir kami dalam perbuatan maksiat. Mata ini mandang haram, telinga mendengar yang haram. Jawabannya, ketika itu berkurang wilayatullah atasmu karena kemaksiatanmu. Ya, andai kata kuat keperwalian Allah kepadamu, Allah akan jaga telingamu, jaga matamu, dan akan menjadi kuat perwaliannya kepadamu ketika engkau kuat berupaya untuk mencari keridhaannya dengan mengerjakan kewajiban dan dengan mengerjakan apa-apa yang dia cintai daripada perkara-perkara sunnah. Semakin tinggi tingkat pengamalan seseorang terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi juga tingkat perwalian Allah kepadanya. Konsekuensi berikutnya, wa in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia telah menjadi wali Allah, yang dicintai Allah, dipelihara semua anggota tubuhnya daripada maksiat, Allah berjanji akan memberikan apa yang dia minta. Wala in ista'adani, apabila dia meminta segala macam bentuk kebaikan, Allah berikan. Wala in ista'adha bi la'uidzanna, apabila dia berlindung kepada Allah daripada segala macam keburukan, Allah akan lindungi dia. Hidup ini hanyalah mencari dua hal. Pertama, mendatangkan segala macam bentuk kebaikan. Kedua, menjauhi segala macam bentuk kejelekan. Maka inilah hakikat wali dalam Islam. Ya. Jadi Ustaz, berarti bukan hanya wali songo. Bukan hanya wali songo. Semua orang-orang beriman, bertakwa, dia wali Allah SWT. Semakin banyak perbuatan-perbuatan sunnahnya, semakin tinggi perwalian Allah kepadanya. Sehingga Allah menjaga semua anggota tubuhnya dari segala macam bentuk maksiat. Sehingga Allah kabulkan keinginan-keinginannya, jauhkan daripada segala keburukan-keburukan yang dia berlindung daripadanya. Naam.